Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Sugriawan dari Prodi Ilmu Komunikasi dan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi ingin mengerjakan ujian akhir semester teori komunikasi mengenai masyarakat tontonan dan coordinate management of meeting. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Society of Spectacle atau masyarakat tontonan. Society of Spectacle berasal dari bahasa Prancis, yaitu La Société du Spectacle adalah sebuah karya filsafat dan teori kritis Marxis tahun 1967 yang digagas oleh Guy Debord, di mana penulisnya mengembangkan dan menyajikan konsep spectacle. Buku ini dianggap sebagai teks money untuk menggerakkan situation. Debord menerbitkan buku lanjutan Comments on the Society of the Spectacle pada tahun 1988. Debord menelusuri perkembangan manusia modern di mana kehidupan sosial yang otentik telah digantikan dengan representasinya. Semua yang pernah dijalani secara langsung telah menjadi representasi belaka. Debord berpendapat bahwa sejarah kehidupan sosial dapat dipahami sebagai penurunan menjadi memiliki ke hanya muncul. Sedangkan spectacle adalah gambaran terbalik dari masyarakat di mana hubungan antara komoditas telah menggantikan hubungan antara orang-orang, di mana identifikasi pasif dengan spectacle menggantikan aktivitas asli. Tontonan bukanlah kumpulan gambar, tulis Debord, melainkan itu adalah hubungan sosial di antara orang-orang, dimediasi oleh gambar. Tujuan dan usulan Debord adalah membangun penonton yang telah dibius oleh citra-citra spektakuler melalui aksi radikal dalam bentuk konstruksi situasi-situasi yang membawa penataan kembali kehidupan politik dan seni secara revolusioner. Namun pada zaman sekarang sudah tidak penting lagi dengan gagasan hidup dan memiliki tapi hidup dan ekspos, atau mungkin saja gagasan untuk memiliki masihlah penting. Bahkan justru seluruh yang dimiliki itu harus diketahui oleh semua orang. Contohnya saja seperti ini. Ketika Anda bertemu dengan seseorang yang memakai baju dari brand ternama sambil mengendarai mobil bagus, maka pasti Anda akan memberikan kesan pada orang tersebut bahwa ia berasal dari masyarakat kelas menengah ke atas. Mungkin bisa jadi dugaan Anda itu benar, tapi bisa saja orang tersebut sebetulnya tidak memiliki mobil, melainkan melalui leasing atau meminjam punya temannya untuk baju walaupun terlihat branded, tapi bisa saja menggunakan pakaian KW. Namun dengan apa yang diperlihatkan saja hal ini sudah cukup dalam membentuk gambaran mengenai masyarakat tontonan. Selain contoh ini, mungkin kita pasti sudah tidak asing dengan media sosial. Di era kecanggihan teknologi informasi saat ini, bukan satu hal yang aneh bagi kita semua untuk menggunakan media sosial secara aktif. Kurang lebih seperti itulah masyarakat tontonan, di mana istilah performer dan spektator menjadi kosakata yang sangat melekat di era sekarang ini. Performer sendiri adalah masyarakat yang mempertontonkan dirinya sendiri. Kebalikan dari spektator. Spektator justru merekalah pihak yang menonton masyarakat lain. Seperti kita yang mengekspos kegiatan sehari-hari seperti melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain merupakan suatu hal lumrah untuk memperlihatkan seperti apa kita hangout, posting dengan dimana kita saat ini, mengekspos ucapan-ucapan ulang tahun dari teman-teman, dan lain-lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi Coordinate Management of Meeting, yaitu teori yang dikemukakan oleh Webb, Burnett, and Verkoonen. Teori ini ditujukan untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik, tidak seperti ahli teori objektivis lainnya. Mereka tidak mengklaim teori ini sebagai hukum besi komunikasi yang menjadi penguasa kebenaran bagi setiap orang dalam setiap situasi. Bagi Price and Cronin, ujian utama teori ini adalah bukan kebenaran tunggal tetapi konsekuensi. Mereka memandang teori CMM sebagai teori yang berguna untuk mensimulasi cara berkomunikasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup setiap manusia. Oleh karena itu, CMM umumnya banyak digunakan dalam konteks mediasi terapi keluarga,
konflik budaya, dan sebagainya. Teori Coordinate Management of Meeting memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, the experience of person in conversation is the primary social process of human life. Yaitu sebuah keterlibatan seseorang dalam percakapan adalah proses utama di dalam kehidupan manusia. Yang kedua, the way people communicate is often more important than the content of what they say. Adalah cara seseorang berkomunikasi lebih sering daripada isi pembicaraannya. Mood dan cara seseorang berkomunikasi memainkan peran yang besar dalam sebuah konstruksi sosial. Dan yang ketiga, the action of person in conversation are reflect carefully reproduced as the interaction continues. Ini dapat dipahami dalam artian bahwa setiap apa yang kita lakukan akan berbalik dan memengaruhi diri kita. Yang keempat, social construction. Komunikasi coordinate management of meeting researchers see themselves as curious participant in a pluralistic world. Mereka memiliki rasa ingin tahu karena mereka memandang konyol jika mengharapkan kepastian ketika berhadapan dengan tindakan individu di luar kehidupan mereka dalam kondisi yang selalu berubah. Sebagai contoh komunikasi contoh dari coordinate management of meeting adalah seperti halnya saya ketika berkunjung ke rumah saudara. Saya ditanya mengenai kenapa tidak masuk ke kepolisian, kenapa tidak masuk ke tentara, apakah tidak diterima atau mungkin kurang dalam hal uang. Di situ saya merasa seperti emosi ketika mendengar pertanyaan seperti itu. Dengan nada pelan saya menjawab, tidak, saya sekarang kuliah di Unisula karena mungkin memang belum rezeki saya untuk masuk ke kepolisian dan saya lebih memilih kuliah di Unisula. Dan kemudian orang itu bertanya lagi kepada saya, kenapa ingin kuliah di Unisula, sedangkan kalau kuliah kan belum tentu nanti kalau lulus langsung dapat kerjaan. Dan saya pun hanya bisa terdiam, lalu saya berkata, ya udah, saya mau lanjut dulu, saya mau pergi ke rumah teman untuk melanjutkan hal yang lainnya. Sekian dari saya, Muhammad Yusuf Griawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.